Ya, tidak berpanjang lebar karena Ana lihat sebagian yang hadir sudah lapar ya. Ana cuma minta waktu 10 menit. Yang pertama, Ana ingin mengingatkan kepada pengantin yang baru saja akad nikah. Proses yang sangat sederhana sekali itu sebenarnya mengandung tanggung jawab yang besar sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu yang hari ini adalah Putri Alifah Yulian, dia telah mengambil dari Zugas mitsaqan ghalidha. Sebagian orang berpikir pernikahan hanya kesenangan, tidak. Ketika sebelum menikah, orang itu bebas. Dia kapan pulang ke rumahnya mungkin nggak ada yang tanya, apalagi Zugas kontrak hidupnya di kos-kosan. Nah, kapan pulang, kapan keluar rumah ya, nggak ada yang bertanya. Karena memang engkau bujangan. Tapi tatkala engkau menikah, Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang besar sekali. Yang jangan harap suami masuk surga kecuali dia mempertanggungjawabkan istri. Istri ini bekal untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah juga nggak salah pilih istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri din. Barang siapa yang Allah karuniai istri yang soleha, bukan sembarangan istri, karena sebagian istri itu membuat hidup suaminya berantakan. Bahkan kita kalau ingat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Bayangkan ketika seorang tidak mendapatkan istri yang soleha, yang ada neraka tempatnya. Artinya bukan neraka tempatnya, rumah dia itu jadi neraka. Makanya barang siapa yang dikasih istri yang soleha, Allah telah bantu dia di setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sisanya, di setengahnya. Maka kita lihat takdir Allah tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, putri meninggal abahnya. Tentu seorang anak ingin ayahnya mendampingi dia. Zugas meninggal ibunya. Tentu seorang anak ingin diantar sama ibunya ketika dia nikah. Tapi kita tidak bisa memilih takdir kita. Yang bisa kita lakukan adalah menerima takdir itu dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Nasihat ana buat Zugas yang sudah menikah hari ini. Tadi Ustadz Zainal Arifin membacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, yakni istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana orang akan mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf sedangkan dia nggak pernah belajar tentang apa hak dan kewajiban? Maka langkah pertama untuk menggauli istri kita dengan cara yang ma'ruf adalah belajar. Pelajari apa sih hak-hak istri ana. Apa yang harus ana lakukan kepada dia? Apa kewajiban ana? Kebanyakan kita ini bertanya, apa hakku? Apa kewajiban istriku? Enggak penting buat engkau. Yang penting buat engkau adalah engkau mengetahui apa kewajiban. Laksanakan tugasmu. Kalau engkau tidak mendapatkan hakmu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwasanya putri ini bukan tercipta dari cahaya. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya mungkin sekarang Zugas melihat putri ini, Masya Allah ya, tidak ada perempuan di dunia kayak putri. Tapi nih bapak-bapak yang di sini mungkin sekarang sudah berubah terhadap istrinya. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kadang-kadang sudah seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita, untuk tidak melihat kepada wanita lain. Anak ingin ngasih tahu Zugas, putri ini banyak kekurangan, banyak aib. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila.
Wa inna a'waja syai'in fid dila a'la. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Coba kita lihat tulang rusuk itu. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan tulang rusuk itu, engkau akan patahkan dia. Kenapa? Karena tabiatnya sudah Allah ciptakan tulang rusuk itu bengkok. Kalau engkau meluruskan, patah. Istrimu juga seperti itu. Putri ini akan bengkok. Engkau akan ceraikan dia kalau engkau tidak menerima dia kebengkokan. Terus gimana cara menghadapi dia? Kata Nabi SAW, fastamti wa fihinnal iwaj. Bersenang-senanglah engkau dengan istrimu, tapi engkau sadar dia bengkok. Sehingga engkau harus bersabar menghadapi dia. Saling melengkapi, saling memahami, dan butuh waktu ya. Jangan sampai ya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan engkau melihat kekurangan istrimu lalu engkau mulai benci sama dia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan dia, balikkan dia ke orang tuanya. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang engkau benci, yang engkau enggak suka, di situ ada kebaikan yang Allah jadikan. Banyak kebaikan. Maka lihat kepada kelebihan pasanganmu, jangan fokus kepada kekurangannya. Dan insya Allah juga sering memotong video-video yang berkaitan dengan bagaimana memuliakan seorang istri. Tidak ada orang yang lebih pantas untuk dicontoh dalam berumah tangga lebih dari Rasulullah SAW. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluarga aku. Dan yang terakhir buat Zugas, tugas terbesar seorang suami, insya Allah semua sudah tahu. Bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan, tapi tugas terbesarnya adalah menggandeng istrinya melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam dan menyelamatkannya masuk surga Allah SWT. Maka dengan engkau menikah, engkau punya tanggung jawab yang besar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Adapun buat putri ya. Buat putri Alifah Yulian binti Sukaryanto rahimahullah. Semoga engkau mau mendengarkan sedikit nasihat ini. Karena banyak wanita merusak masa depannya. Wanita ini rajin sholat. Wanita ini rajin bersodakoh. Wanita ini sering puasa sunnah. Wanita ini rajin membaca Al-Quranul Azim. Rajin berzikir tapi masuk neraka. Bayangin ya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dia rusak. Dengan apa? Dengan satu hal. Nggak taat sama suaminya. Tidak bersyukur kepada suaminya. Tidak menghargai suaminya. Tadi kakekmu ketika mewakilkan kepada Ustadz Zainal Arifin, dia menyerahkan engkau kepada Zugas. Dan seorang suami ini Allah angkat sebagai pemimpin. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang terpenting dalam sebuah kepemimpinan adalah kepatuhan dan ketaatan di dalamnya. Apa guna pemimpin kalau nggak ditaatin dan dipatuhin? Kemudian ada penghargaan dan penghormatan dari istri. Dan apa gunanya pemimpin kalau ternyata dilecehkan sama anak buahnya? Makanya ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada pun neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Wanita itu mudah masuk surga. Bahkan dari semua pintu surga dia bisa masuk. Dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia taat sama suaminya, dia jaga kehormatan dirinya, masuk surga. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Tapi ternyata sulit bagi dia menghormati dan menghargai suaminya. Sulit bagi dia bersyukur kepada suaminya. Ketika Nabi menyebutkan kebanyakan wanita masuk neraka, kenapa kata seorang wanita, walima ya Rasulullah? Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Yukthirna al-la'an wa yakfurna al-ashir. Banyak melaknat wanita itu. Kurang bisa menjaga lisannya. Kufur sama suaminya. Enggak bersyukur kepada suaminya. Sampai Nabi menggambarkan bagaimana kufurnya seorang wanita. Ya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun. Full.
354 hari berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minka khair, thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihatmu melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat engkau membahagiakan aku, nyenang hati, berbuat baik sama aku. Lali kan? Maka buat putri, tolong jangan sampai ibadahmu engkau rusak. Ibadahmu kepada Allah engkau rusak dengan engkau tidak memuliakan dan tidak bersyukur kepada suamimu. Dan ingat, juga sejak hari ini adalah surgamu atau nerakamu. Kata Nabi SAW, innama huwa jannatuki aw naruki. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma subba alaihim al khaira sabban wa la taj'al aishahuma kaddan kaddan. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala yang telah menyampaikan mau'idhah hasanah sekaligus doa penutup. Baik Bapak Ibu dan hadirin para tamu undangan, telah disampaikan mau'idhah hasanah oleh beliau guru kita semuanya. Maka semoga ilmu yang telah kita dapatkan pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin para undangan sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara ijab kabul, acara pernikahan dari saudara Sugas dan sang istri saudari Putri. Dan sebelum kita tutup acara pagi hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan agar berkenan menikmati hidangan yang telah kami persiapkan dan dipersiapkan oleh sahibul hajah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya.